Nah gue pengen tahu nih, gaji lu selama ini buat apa? Karena kan banyak nih anak-anak muda yang menghabiskan uangnya itu ya buat kredit-kredit kagak jelas lah. Kebutuhan barang-barang yang tidak perlu. Kalau misalkan gue punya kredit motor, cuma kan bermanfaat gitu kan. Tapi kan lu udah punya motor, kenapa lu harus ngambil motor lagi? Ya kayak itu nyokap gue yang ngomporin gue dari niatnya pengen beli sepeda malah jadi ngambil motor. Terus? Udahlah ngambil motor aja sih, ngapain, udah tuh motor yang lama buat mama aja katanya gue gitu kan. Ya udahlah akhirnya gue ngalah. Mungkin emang nyokap gue pengen yang motor yang lama, niatnya pengen gue beliin sepeda listrik tuh tadi kan. Dia malah pengen motor yang lama kata gue. Ya udahlah mau ngambil kreditnya motor gue bilang. Ya mungkin nyokap lu tahu kalau beli sepeda berapa bulan juga nggak pernah dipakai. Betul. Nah terus sisa gaji lu buat apa? Kan udah buat cicilan, terus abis itu buat apa? Lu nggak punya pacar lo, free ya kan? Justru itu malah lebih irit. Dibilang irit sih enggak, dibilang boros mah juga enggak. Ya kalau borosnya bukan karena cewek, ya karena nongkrong itu doang. Nah, lu nggak pikiran investasi? Lu masih muda, umur 24. Oke lah, lu nyicil motor buat investasi karena lu butuh buat kendala operasional, ibarat kata begitu. Nah, sisanya lu nggak buat investasi gitu, bisnis atau nyicil rumah atau investasi emas dan lain-lain, lu nggak ada kepikiran buat masa depan lu? Enggak, belum. Karena gue masih ya pengen nyenengin diri dulu lah. Nyenengin diri sebelum gue harus nyenengin anak-anak orang. Ya kayak misalkan gue punya pacar dan nanti gue menikah gitu kan. Ya senengin dulu lah diri sendiri. Ya gue dengan punya motor. Gitu. Jadi lu pengen nyenengin diri dulu. Penghasilan lu lumayan loh. Ya kenapa nggak lu ini loh, maksudnya investasi jangka panjang gitu, daripada lu harus menghabiskan itu ya buat apa yang lu pengen. Ya balik lagi sih bang, gue harus bukan muasin sih. Yang tadi gue bilang pokoknya intinya harus nyenengin diri sendiri dulu deh. Terus mau sampai kapan lu? Enggak, ya gue pasti sampai kapan. Kebutuhan manusia nggak ada habisnya loh. Benar. Muncul barang baru, muncul barang ini. Kebutuhan manusia tuh ibarat kita minum air asin ya, air laut ya. Semakin kita banyak telan semakin haus gitu ya. Iya semakin haus dan gak ada habisnya, dan tiba-tiba umur udah sekian, gue nggak punya tabungan apa-apa. Nggak, gue nggak sampai segitu. Gue tadi habis ngobrol sama senior gue kan. Ya udah, kalau misalnya emang perhitungan lu sekarang pas-pasan ataupun mepet nih, lalu cicilan motor nggak lama-lama amat lah. Ya lu nanti setelah selesai, anggap aja biaya hidup lu cuma 2 juta. Sisanya nanti lu tabungin berapa tahun aja. Secara nggak langsung itu kita punya cicilan. Nah, anggapnya kita punya cicilan mobil tapi dalam bentuk imajinasi. Iya. Itu sih ya, pokoknya mau selesai. Soalnya banyak juga yang bekerja ketika pensiun mereka bingung. Mereka nggak punya tabungan, mereka nggak menyiapkan dari pada saat muda investasi. Mereka bingung. Mumpung masih muda, lu ambil lah investasi itu gitu loh. Jadi ketika lu tua, lu udah nikmatin hidup, tidak perlu bekerja sana sini lagi. Enggak, gue belum kebayang sampai situ bang. Sebenarnya itu rencana jangka panjang sih gue bilang. Enggak hanya cuma berguna berapa tahun doang kan sebenarnya kan. Iyalah. Cuma gue belum sampai sana. Lu belum kepikiran sampai sana. Belum sampai sana gue. Berarti bermanfaat kali dong. Ngobrol sama bermanfaat kali dong. Iya bermanfaat. Cuma ya gue waktu itu pernah sempat buka tabungan. Cuma akhirnya ya itu niatnya buat ya jaga-jaga aja buat merit kalau emang ada yang mau ya. Ya cuma akhirnya balik lagi ketika tabungan itu ngumpul, gue malah ngambil motor kayaknya. Tapi kenapa prinsip lo bisa berubah gitu loh? Dari lo tadinya lu bilang bisa nabung buat misalnya buat nikah, tiba-tiba lu malah tergiur ngambil motor. Balik lagi bang, kebutuhan. Lu udah punya motor, ngapa lu harus ngambil motor? Iya kan. Kalau menurut gue itu sia-sia loh. Aduh jangan gitu dong. Saya malah nyesal nih jadi. Iya kalau menurut gue itu sia-sia karena lu masih punya motor, terus dan lu malah ngambil motor. Tapi kan beda bang. Enggak, kecuali motor yang lama lu jual buat DP, lu ngerit baru. Enggak dong. Loh, enggak gini. Kenapa gua ngambil motor baru? Motor yang pertama bukan dihasilkan dari duit gua. Oh, duit orang tua. Pasti ada rasa yang berbeda dong ketika kita punya barang itu hasil dari keringat kita sendiri. Jadi balik lagi lu pengen ngepuasin diri lu sendiri lewat itu. Biaya kuliah lu? Biaya kuliah lu gimana? Biaya kuliah ya gue masih bisa lah untuk nyisihin. Ya walaupun kan sekarang kalau misalnya semester akhir ini kan cuma 50% dari biaya utuh, biaya normal. Ya gue masih bisa ngebantu. Cuma ya itu. Berarti buat berkreditan, buat nyenengin diri, sisanya buat foya-foya. Waduh, kagak dong. Enggak foya-foya juga. Foya-foya dalam bentuk apa nih? Ya nongkrong. Itu penghilang capek aja kalau misalnya gue bilang nongkrong itu. Ketawa, ketiwi gitu kan. Enggak, kalau misalnya sampai foya-foya kan kita
istilahnya kalau foya-foya kan ngamburin duit. Ya paling nongkrong gimana sih bang? Nongkrong di warkop apa nggak dijoin kopi itu bulungan? Ya lu tau lah. Nggak sampai berapa paling nongkrong di situ kan? Berarti masih ada sisa? Masih. Perhitungan gue selalu masih. Terlepas dari ya kadang ada aja sih yang anggaran-anggaran. Tak terduga. Iya. Bukan dana uap. Dana uap apa? Kayak ada penguapan. Pokoknya dana-dana yang di luar rencana aja gitu. Iya, di luar rencana dana tak terduga, bukan dana uap. Misalnya kayak lu harus ganti oli, ban bocor, apa segala macam, lu kan harus punya. Jangan sampai lu ngutang sana sini. Karena banyak anak muda yang seperti itu. Dia menghabiskan gajinya buat cicilan mereka. Tapi tanpa sadar masa tuanya mereka nggak punya investasi. Dan untungnya gue nggak lama-lama kan. Dan ya cuma 1,5 tahun lah gue bisa nikmatin gaji gue seutuhnya. Nah, lu menarik juga nih. Lu sebagai security juga berprestasi lagi. Nah, iya kan? Lu kemarin sempat juara 1 ya? Juara 1 atau juara 3? Juara 3. Juara 3 karate kan? Apa tuh? Se-Indonesia? Iya, Kejurnas Pordibia 2019 bulan November. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Gua ketemu orang Jawa Tengah, Kalimantan sama Sulawesi. Itu berapa ronde? Gua 4 kali main ya bener. Gua pertama menang, itu gua ketemu DKI apa ya? Pokoknya orang Jakarta. Terus udah ketemu Sulawesi, terus ketemu Jawa Tengah. Nah, ini Kalimantan nih gua kalah di sini. Karena prestasi lu itu, lu membanggakan instansi pertama, dan yang kedua lu bisa makan bareng dengan lu bisa makan bareng dengan wakil ketua lo. Iya udah. Itu gimana perasaan lu makan bareng wakil ketua? Wah, itu pertama kali waktu itu gua dapet kabar dari pelatih gua kan, Ilmi, kamu diundang makan siang sama pimpinan sama wakil. Yang bener sih. Iya, besok Selasa jam 12 pokoknya. Kamu standby aja. Kamu jaga di mana? Siap. Nanti menyesuaikan sih. Oh ya sudah. Nanti saya kabarkan. Sekalian ada ya saya acara seremoni lah untuk penyerahan piagam tersebut langsung dari wakil ketua. Iya, ada wakil ketua. Terus Dana reward lah dari beliau gitu kan. Dana langsung kayak wah gila motivasi banget. Kali security bisa makan satu meja sama pimpinan gitu kan. Wakil ketua lagi. Itu tuh kebanggaan macam apa yang pernah gue mimpin gitu kan, yang nggak pernah bisa temen-temen dapetin gitu. Iya, termasuk gue juga belum pernah makan bareng. Dan ada cerita yang lucu bang, ketika gue makan nih, gue berusaha table manner dong. Table manner. Malah Pak Wakil makannya pakai tangan dong, anjir. Gue jadi kayak, waduh anjir, gue udah jaga image buat cara makan, dia malah makannya pakai tangan dong. Aduh, gila kata gue. Salah nih, emang mungkin pimpinannya beda nih. Terbaik lah pokoknya lah, dia merakyat lah. Berarti lu ada foto bareng dia berarti? Ada, cuma sampai sekarang fotonya belum dikasih ke Fotonya belum dikasih ke gua. Ternyata kalau misalnya emang dikirimin, gue pengen gue pajang jadi motivasi ya. Jadi iya. Motivasi. Di klise pakai frame yang bagus. Berharap ke depan lu yang ngasih ya. Waduh gila. Berarti masa muda lu dihabiskan buat karate. Lu bisa bagaimana tuh bisa terjun ke dunia karate? Gue karate di kelas 4. 4 SD. Kelas 4 SD. Dulu 2004 atau 2003 lah. Sampai sampai saat ini gue masih latihan. Berarti emang ibarat kata emang masa muda lu atau masa kecil lu dihabiskan buat itu ya? Karena mungkin dulu bokap gue pengen ngajarin gue karate karena nggak ada waktunya, akhirnya dilimpahin ke temennya. Emang yang pelatih karate masih teman bokap gue gitu. Cuma sempat vakum dulu SMP sampai SMA, lanjut lagi SMA akhir mau lulus gue latihan lagi. Nah di situ tuh gue ketemu pelatih gue yang bener-bener ya dijor banget gitu secara fisik, mental, gitu teknik semuanya. Nggak hanya yang cuma penaikan sabuk, latihan penaikan sabuk, enggak. Mereka yang pelatih gue yang ini nyari prestasi juga. Pernah merasa jenuh nggak lu? Jenuh? Ya karena emang jenuh, karena emang bocah masih pengen main gitu kan. Sedangkan hari liburnya dipakai buat latihan. Ih kali, gue masih pengen main. Masa-masa itu kan penuh dengan apa ya? Ya main lah pokoknya yang di otaknya. Tapi nggak ada yang sia-sia dong. Maksudnya dari pengorbanan lu dari kelas 4 SD sampai sekarang lu bisa juara se-Indonesia. Ya alhamdulillah. Ya bener juga sih, nggak ada yang sia-sia apa yang gue lakuin sampai saat ini kan. Iya kan, yang penting kan fokus, kerja keras, dan suatu saat itu pasti akan ada hasil. Dan kenapa itu gue balik, kenapa gue pengen jadi protokol? Karena pimpinan itu kan berhadapan dengan pengawalan. Ya karena gue pikir ya orang basic pengawalan harus punya bela diri lah. Jadi lu menjiwa lu emang ini ya, pembela kebenaran. Tapi yang pertarungan lu yang paling menarik lawan siapa? Pertarungan gue waktu itu sama anak UNJ. Jakarta berarti? UNJ ya Jakarta. Gue pengen naik ke final, dipantek sama dia anjir. Jadi gue nyari juara 3. Kenapa? Lu kalah di apa? Di teknik apa? Gue udah capek banget di pertandingan sebelumnya kan. Iya. Karena emang udah keras banget. Sampai gue lengah,
ada istilahnya tuh kan Gyakuchuki ya, Iya. tendangan, pukulan ke arah perut. Cuma karena posisinya rendah gue juga kan. Terus Kehantem lah dagu gue. Wah, itu sepanangnya bukan main, Bang. Terus? Asli. Gue sampai nunduk-nunduk tuh. Sampai tim medis datang nyamperin gue. Pertama, itu ada benjolan di sini nih. Panik lah tim medisnya kan. Kok masih bisa nggak? Taruh. Gue bilang jeda dulu kan, ngasih napas. Sampai akhirnya makin lama makin kemang tuh ini gue nih. Nggak bisa begini anjir, nggak bisa buka rahang gue. Aku bahaya, gue ngeri juga kan. Kayak nggak bisa dok, saya nggak bisa dok. Oh ya sudah, akhirnya kasih isyarat untuk nggak bisa dilanjutkan. Kalah tuh, padahal poin masih Menang. masih 1-0. Maksudnya nggak jauh-jauh banget gitu poin gua kan, poin dia gitu. Dia 1, gua 0. Lu dipukul telak ya? Iya, langsung kena muka, udah gue sepaneng tuh anjing. Mana sebelumnya gue nendang orang lagi sampai gue pertandingan sebelumnya gue nendang orang rahangnya. Gue dibalas anjir. Langsung kena rahangnya juga gue. Iya, secara tidak sadar memang karma itu Karma. ada. Langsung ini lagi instan lagi ya. Karma Di tempat baik, itu juga kata gua. mungkin lu didoakan nggak baik. Nah, gue pengen nanya nih, ini menarik banget menurut gue. Selama lu latihan karate, lu gunakan buat apa? Pertama, karate itu sebenarnya untuk menumbuhkan percaya diri, Bang. Kedua, untuk self defense nih kalau kata gue. Tapi alhamdulillah, gue nggak pernah berantem sih, karena gue ngeri ketika gue terpancing emosi itu ya malah teknik itu yang keluar gitu kan. Gue ngerinya seperti itu kan. Berarti lu nggak mau nyari masalah berarti? Gua orangnya nggak mau pernah mau nyari masalah, ngambil simpelnya aja. Jangan sampai ada tangan gue kotor buat mukul orang yang nggak jelas juntrungannya gitu kan. Kecuali di matras gitu kan, jelas pertandingan kompetisi ada yang pengen direbutin. Hikmah yang lu dapet nih dari pengalaman hidup lu ya, 2 kali gagal menjadi tentara, terus yang kedua lu terdampar pemerintahan sebagai security. Hikmah yang lu ambil apa sih? Hikmah yang gue ambil husnuzon sih bang, sama yang di atas. Gue berusaha berbaik sangka sama yang di atas. Kan banyak orang kadang-kadang, anjir kenapa sih gue gagal, kenapa sih gue kok nggak di sini, kenapa? Ya itu karena mereka dilandasi ibaratnya kita ini deh, lagi kompetisi. Lu harus siap jadi pemenang, tapi juga lu harus siap jadi pecundang. Lu ketika hanya siap jadi pemenang, lu tanpa siap jadi pecundang, ya gitu akibatnya. Lu akan menyalahkan kondisi. Dan lu tidak akan pernah belajar dari kegagalan. Pasti itu belajar dari kegagalan. Cuma ya ketika kita sudah belajar dari sebuah kegagalan itu, bukan di tempat yang sama media pembelajaran tersebut. Jadi kita coba di tempat yang lain. Media pembelajaran ini bukan ditempatkan di satu tempat, jadi di tempat lain gitu. Ya, ternyata ya berguna juga gitu kan. Gue bisa memperbaiki diri gue dari tes tentara, ya akhirnya gue tes security gue lulus. Ya karena basic lu udah ada ya, Iya. dari segi pengamanan, karate. Jiwa-jiwa protektif lah. Berarti hikmah yang lu ambil yaitu lu percaya bahwa apa yang Allah kasih ke lu tidak ada yang sia-sia. Iya. Dan yang kedua pasti Allah punya rencana lain. Setiap kegagalan pasti ada hikmah di balik itu. Bener.